ku tunggu engkau di telagaku, ya. Dan ini diambil dari perkataan Rasulullah SAW, perkataan baginda Rasulullah SAW, ana faratukum alal haud, ana faratukum alal haud, yang artinya aku menunggu kalian, yang artinya bahwa Lama banget ya saudara ya, banyakan nangis doang. Kapan ngomongnya gitu loh, cuma sedikit banget ngomongnya. bahwasanya Nabi mengatakan aku menunggu kalian di telaga. Tuh kan, nangis lagi. Terharu karena Muhammad sedang menunggu kalian di telaganya. Dan cerita yang penuh haru dan terkesan indah ini dalilnya di mana ya Pak? Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah iyyakum. Farat dalam bahasa Arab, ana faratukum, artinya ana ataqaddam, aku lebih dahulu datang di telaga, wa uhayyi lakum, dan aku siapkan agar bisa bertemu dengan kalian. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, rahmat dari Rasulullah SAW. Yang jadi masalah adalah ini perkataan dari mana? Ya, nangis terus sih. Selesaikan dulu dong Tat, cerita dari siapa, kapan Nabi bilangnya begitu gitu loh Tat. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan menanti umatnya agar umatnya bisa minum dari telaganya. Ya, sepertinya nangis lagi. Minum telaga apa Tat? Dan ini Dia kasusnya yang sangat tentang mengerikan, ya, tatkala di padang mahsyar dan matahari turun dalam jarak 1 mil, sehingga kita semua berada di bawah terik yang amat sangat panas. Manusia kehausan tatkala itu. Orang-orang dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi kehausan. Ya, mereka sangat haus dan butuh dengan air minum. Oke, kalau dalam hal ini baca Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Muhammad kapan ngomongnya? Pucing deh, pala Barbie. Coba kita cari ustadz yang lain. Ini yang saya bilang, ibu kita tuh udah kayak anak kecil. Tingkat cemburunya tinggi banget. Anda gandeng tangan istri Anda di hadapan dia, dia bukan seneng. Anda keluar, dia menangis sambil melihat tangannya yang keriput. Ya Allah, berapa lama tangan ini gak digandeng sama anak bungsuku, ya Allah. Kita pegang pundak istri kita. Orang tua ngeliatin, bukan seneng ngeliat kita akur. Dia lihat pundaknya di kaca, ya Allah. Ini pundak dulu tempat dia meletakkan dagunya, ya Allah. Pulang sekolah yang dipeluk ini pundak, sekarang demi Allah. Ya, malah suruh dandan. Kenapa aku harus dandan, nak? Aku pengen jalan sama ibu dengan penampilan yang bagus. Subhanallah. Kalau sudah begitu, Allah jaga kemuliaan hati kita, insya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi hilangkan sababnya. Karena orang tua kita ini betul-betul hatinya bukan yang orang tua kita bukan orang tua yang 20 tahun yang lalu yang kuat menghadapi masalah. Bukan. Mereka orang yang wallahu alam bisawab, kita nggak tahu lah. Hatinya mulai rapuh. Ya. Saya katakan dengan bahasa yang gampang tadi, ketika kita fokus mengatakan bahwa istri kita itu tulang rusuk yang bengkok, ibu kita pun tulang rusuk yang bengkok. Dia wanita. Jaga hatinya, jangan patahkan dia, Masya Allah. Tapi, ya Tat, wanita dalam Islam tidak seperti yang Anda sampaikan loh Tat. Quran Surat Al-Baqarah 223, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Ya barangkali mungkin ibu sakit hati ya, karena memang dulu juga pernah dipoligami. Nah ini selanjutnya, ada banyak tuh hadis Bukhari, wanita menjadi mayoritas di neraka.
Ya Tat ya, jadi gimana dong ibunya? Lalu kemudian di Sahih Bukhari, wanita disetarakan dengan anjing dan keledai karena dianggap menjijikkan ketika haid. Nah, ibu juga wanita ya Tat ya. Lalu Quran surat An-Nisa 3, wanita itu bisa dibagi cintanya ya, dibagi 4 ya sekaligus. Tetapi wanita termasuk ibu Anda itu tidak boleh punya berondong atau punya suami lagi. Nah, yang ini persaksian seorang wanita itu setengahnya dari persaksian seorang laki-laki. Itu dasar dalilnya ada di Sahih Bukhari ya. Jadi wanita dimuliakan di belah mananya Pak Ustadz, termasuk ibu Anda ya. Coba kita dengarkan lagi Ustadz yang lain. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Oke, kira-kira manusia mana ya yang bisa menjamin surga? Waduh, kayaknya nggak ada deh. Dan saya mohon pada Anda semuanya, ingatkan kepada Allah. Pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Oke, semoga yang beruntung sampai ke surga nanti bisa mengingatkan Allah. Jangan lupa ya, Adi Hidayat pernah di sini ya. Jadi nanti akan dikasih tahu ya. Tetapi pertanyaannya lah, kalau misalnya ustadznya gak masuk surga, gimana jamaahnya dong, Tat? Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah. Mohon ya Allah. Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tat. Ya cuma curhat doang ya Tat. Kasihan amat kayaknya karena galau amat gitu loh Tat ya. Jadi menurut saya ya Tat ya, menurut saya belum ada kepastian ya Tat. Kalau dalam Islam itu bagaimana caranya orang bisa masuk surga ya Tat. Oke, coba jamaah juga Ustadz yang kami kasih percaya Yesus Tat pasti dapat jalan ke Bapak Surgawi, bukan ke arsi atau ke arasi ya Tat ya. Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas shiratal mustaqim. Posisinya masih mencari Tat. Jawabannya hanya di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Artinya jalan ke surga itu hanya melalui Yesus. Tapi pertanyaannya ya Tat, padahal kalian kan sudah percaya sama Nabi penyempurna loh. Kok masih galau dan takut gitu sih? Iya memang ya, tidak semua orang percaya Yesus juga itu bisa masuk surga Tat ya, dalam Matius 7 ayat 21. Tapi setidaknya jalannya itu dikasih dulu. Jadi mau dijalanin ya monggo, nggak dijalanin ya wes, nggak masalah. Yang penting jalannya dulu dikasih biar nggak galau umatnya ya. Berarti kita sendiri yang cari masalah ya Tat ya, kalau seandainya kita tidak mau ngejalaninnya. Padahal sudah dikasih jalan. Ingat kisah Wa Mu'tasimah. Ini kisah banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab yang banyak sekali. Di antara kisah bahwasanya ada seorang syarifah. Dikatakan dia masih ada keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditawan oleh orang-orang Romawi. Dia digodain di sana. Ada yang cerita di pasar ini. Ketika dia digodain sama orang Romawi, wanita ini mengatakan, "Wa Mu'tasimah," kata dia. "Kemana Mu'tasim?" kata dia. Khalifahnya pada waktu itu Mu'tasim. Yang godain ini perempuan, "Kemana Mu'tasim? Gak bakal dengar engkau." Salah satu orang Muslim di situ berangkat menuju ke Baghdad menyampaikan bahwasanya ada seorang wanita muslimah, seorang wanita muslimah di sana, yang dia mengadu mengatakan wa Mu'tasimah. Kata orang-orang Romawi nggak bakal ada Mu'tasim itu. Mu'tasim disebutkan pada waktu itu sedang istirahat.
Ketika dia dengar seperti itu, Mu'tasim lalu mengatakan, labbaiki, labbaiki, kata dia, aku datang, kata dia. Digerakkan umat Islam itu jamaah untuk menaklukkan Amuriyah. Sampai 6 bulan itu nunggu penaklukan Amuriyah demi untuk menyelamatkan ini wanita. Antara Bashar Asad, pernah antum terasa cemburu dengan mereka? Wallahi jamaah, sekali-kali kalau antum sudah sibuk dengan dunia, antum cari di YouTube sana saudara-saudara kita yang jadi korbannya Bashar Asad. Ada yang luar biasa, saya terus terang nangis untuk dengar kisah itu. Luar biasa, 2 orang anak muda Ansar. Saya setiap kenang kisah ini selalu nangis. Tidak bisa tahan karena luar biasa. Anak 2 orang ini belasan tahun umurnya. Dan dua-duanya nggak bisa jalan, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa jalan. Luar biasa. Sudah sobek kakinya, sobek punggungnya. Bahkan dikatakan di bagian leher ada irisan. Di bagian lehernya ada irisan. Gitu kan. Kesakitan. Dua-dua ini diturunkan dari kuda, ditidurkan. Adik kakak nih. Tapi saya tidak ingat, namanya tidak disebutkan dalam kisah. Tapi ini kisah luar biasa. Dan kemarin kebetulan Imam Masjid Haram atau saya lagi umrah nyebutin kisah itu juga. Hampir satu masjid orang menangis mendengarkan kisahnya. Dia mengatakan, waktu sampai ke telinga adik kakak ini umurnya belasan tahun ya, di bawah 20 tahun. Kalau Nabi SAW memanggil seluruh yang hadir di Uhud untuk kembali berperang. Ini mereka nggak bisa jalan nih. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa tinggal di sini nih. Rasulullah SAW sudah memanggil kita untuk menjawab panggilan Allah. Kata adiknya, bagaimana caranya kita merangkak? Bagaimana caranya kita ke sana? Nggak ada yang bisa nopang. Ini berdua lagi sakit. Mereka cuma tinggal sama ibunya. Lalu berkata si kakak, sekali saya seret kamu, sekali kamu seret saya. Mereka saling seret satu sama yang lain, Bapak Ibu sekalian, sampai di hadapan masjid Nabi SAW. Lihat bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Dan ini tidak bisa kecuali kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Semoga Allah SWT jadikan kita orang yang selalu memaksakan diri untuk ibadah. Karena kalau tidak, kita nggak paksakan, kita akan mati dalam keadaan konyol dan menyesal. Karena tingkatan-tingkatan di surga akan hilang. Percuma. Wow, sifat orang yang berilmu itu adalah menangis. Riwayat Ad-Darimi. Wah. Demikian kawan-kawan, cerita demi cerita yang bikin mereka menangis. Padahal dasar ceritanya sendiri gak tahu asalnya dari mana. Video ini tidak ada yang saya hilangkan ya guys, melainkan dari sumber video itu sendiri. Intinya begitulah kira-kira para ustadz mereka ketika berceramah. Kalau tidak melawak, ya dengan menangis, begitu. Tujuannya iman Islam semakin kuat oleh cerita-cerita fiktif mereka, walaupun dalam kitab suci mereka tidak pernah ada datanya. Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 23-nya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Ayat 25-nya, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.